Halo semua, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Terima kasih teman-teman, karena kemarin aku seharian full bed rest. Jadi hari ini aku bisa kembali buat menemani kalian. Asik. Jadi hari ini kita akan fun reading lagi ya teman-teman, dengan tema apa kalian dan jodohmu sudah kenal ya? Apa kamu dan jodohmu sudah saling kenal ya? Karena beberapa teman-temanku subscriber kepo soal hal ini gitu, jadinya aku ingin mengclearkan apa yang kalian butuhkan. So hari ini kita pilih kartu karena ini hanya general reading, tidak bisa 100% resonate kepada teman-teman, tapi aku berharap ada energi kalian yang masuk ke sini. Dan juga kalau kalian ingin personal reading bisa cek deskripsi, ada kontak yang bisa dihubungi, harganya sudah tertera. Oke. Kotor, aku jarang pakai di sini, aku lagi kemarin banyakan di studio sama di kasur. So kita akan mulai readingan ya. Pilih pile. Let go out of control issues, stay optimistic about your love life. And terakhir ada true love. Pas banget 3. Hihihi, seneng lihat ya. Oke, ada Refuria, ada Shinichi Kudo, sama ada Honda Toru. Silahkan dipilih yang menurut kalian pas buat kamu. Lalu kita akan mulai dari Honda, Shinichi, Rei. Oke. Aku hitung sampai 3 baru aku akan memulai readingan ini. Please, ini hanya general reading ya guys, tolong jangan dibawa serius. Apapun yang mungkin ada yang gak resonate gitu, please jangan terlalu dibawa serius, understand? Oke, kalau gitu aku mulai dari Toru. Kita hitung 1, 2, 3. Aku butuh kepastian, kejelasan hubungan kita. Aku lagi suka lagunya itu, Let Go of Control Issue. Di sini aku melihat kalian sebenarnya sudah saling kenal, cuman ini ada faktor sesuatu yang menghalangi kalian berdua untuk lebih dekat. Mungkin hubungan yang toksik karena beberapa dari kalian lagi ada di suatu hubungan gitu. Aku melihat kalian lagi ada di suatu hubungan yang mungkin I'm sorry to say this because ini toksik gitu. Jadi dia kayak pacar kalian kayak tidak memberikan izin kamu sama si jodoh ini, yang jodoh asli kamu, bertemu gitu. Aku udah lama gak bikin video di kamar karena kerjaan membuatku jadi lebih fokus di studio dan kasur. Ada 9 of Pentacle, ada 2 of Cups, wow, ada the Emperor, Age of Wands, the Hangman, astagfirullah, wait dan beberapa kartu tarotku masih ada di studio, males aku ambil.
ada Seven of Cups, the Age of Cups, dan the Judgment. Oke, di sini bottom of the decknya ada Nine of Wands. Oke, puas. Taruh mana ya? Sini aja deh. Bottom of the decknya ada Nine of Wands. Oke, di sini jelas banget ya. Kalian udah banyak yang udah berhubungan, bahkan udah bertemu dengan jodoh kalian. Tapi di sini ada faktor seseorang yang tidak mengizinkan nih. Jadi kalian ini mungkin kamu dan jodoh asli kamu tuh bertemu di suatu kantor atau suatu pekerjaan yang membawa kalian ke jenjang pernikahan gitu. And then suatu ketika kalian mungkin banyak yang fokus karir, fokus kerja, atau lebih banyak meluangkan waktu di tempat lain. Kayak misalkan ini kan lagi corona, jadi lebih banyak meluangkan waktunya di tempat di rumah atau di suatu komunitas gitu. And then kamu ketemu si cowok ini, The Emperor ini. Nah, si cowok ini kayak melarang kalian berdua, kayak udah deh, lu kan pacar gue gitu. Kalau misalkan kalian adalah wanita ya nonton. Nah, si pria ini bilang, lu kan pacar gue, kenapa sih lu dekat sama cowok lain gitu. Kayak protekin kamu itu luar biasa gitu. Jadinya kamu kayak ngejaga jarak dari orang lain gitu. Apalagi buat si cowok ini gitu, buat si orang yang kalian kenal ini, yang mungkin jodoh kalian gitu. Jadi si cowok ini tuh kayak The Emperor ini tuh kayak ingin mendapatkan kamu seutuhnya gitu, dan berusaha untuk ngekip hidupmu, ngekip dirimu setengah mati. Wah. Oke, ini orang agak agak too much gitu, kayak berlebihan. Dia tuh sebenarnya kenapa? Karena ada The Hangman. Aku baca ini dulu ya, baru kesini. Ada The Hangman. Kenapa? Karena dia mungkin dulunya pernah ada di faktor disakiti seseorang, atau mungkin dulunya dia pernah sayang sama orang tapi malah beranjak ke hubungan yang tidak baik. Nah, ini si pasangan ini. And then dia tuh sebenarnya jadinya lebih kayak protect kamu banget. Makanya kamu kayak susah buat berinteraksi sama lawan jenis lagi, dan of course sama seseorang yang mungkin potensi jadi jodoh kamu gitu. Ada Seven of Cups di sini. Aku ngelihatnya kamu ini pingin bebas dari orang ini, cuman belum bisa cari koneksinya yang tepat, terus timingnya belum tepat buat bicara soal I want to break up gitu. I want to break up, and aku pingin keluar dari zona yang bikin aku nggak bebas ini gitu. Kalau misalkan aku lagi rada nggak semangat, maaf, aku lagi kurang fit. Jadi intinya dia nih kamunya pingin fokus dengan karir, apapun yang kamu inginkan. Jadi kayak kamu nggak bebas sekarang, bukan karena kamu nggak bebas, nggak diizinkan untuk berkarir atau semacamnya, tapi kamu jadi kayak nggak punya ruang buat me time atau jalan-jalan sama teman gitu. Ya wajar sih, emang lagi corona, cuman kayak ada yang sesuatu yang lah, kalian tuh terlalu diprotek sama pasangan gitu. Aku ngelihat
kamu sama jodoh kamu nih saat ini lagi renggang jauh gitu, tapi kamu sama dia udah kenal, dan kamu tuh sebenarnya pingin bebas, pingin keluar dari apa yang ketakutan kamu, apa yang membuat kamu bingung selama ini. Kamu pingin keluar dari itu semua, pingin jadi diri sendiri, pingin berani melawan apapun tantangannya. Tapi kamu takut juga sama karma. Kamu takut kalau misalkan kamu ninggalin cowok ini, entah karma apa yang akan terjadi di kamu. Ya kayak ibarat kata kamu tuh udah, gue pingin hidup yang lebih baik nih gitu, cuman gimana cara bikin aku sama dia putus atau renggang sedikit gitu. Aku ngelihat dianya ini benar-benar over possessive gitu, jadinya kamunya nggak punya ruang buat space buat ngapa-ngapain. Oh my goodness. Jadi kamu kayak ya udahlah gitu, nikmatin hidup lah, kayak ada 9 of Wands, kayak terpenjara hati, terpenjara sesuatu, terpenjara jiwa. Belum ada solusi yang tepat buat keluar dari hubungan toksik ini. Makanya ada kartu utamanya the let go out of control isu, karena emang kamu harus bisa keluar dari zona yang emang sebenarnya nggak bisa banget buat kamu pertahankan gitu. Aku pingin cari solution cardnya, setidaknya dengan begitu aku jadi tidak penasaran lagi ke depannya. Ada 4 of Pentacle. Oke, solutionnya ngomong kamu harus nikmatin karir kamu dulu deh gitu. Jadinya kamu jangan terlalu mikirin hubungan, karena semakin kamu nikmatin karir, kamu akan dipercepat mendapat jodoh tuh. Kamu nikmatin karir, nikmatin diri kamu sendiri. Mungkin bolehlah sekali kamu bohong demi kebaikan, kayak misalkan aku pingin sendiri dulu gitu. Nah, aku pingin sendiri dulu itu kan ada maksud yang lain. Di sini aku ngerasa kamu harus punya kebebasan yang mungkin kamu harus bisa menikmati waktumu sendiri dengan teman-teman kamu, dengan orang-orang sekitar gitu. Intinya kamu harus masih bisa mencari yang terbaik dari yang terbaik. Dan orang yang berpotensi jodoh adalah orang yang bisa berinvestasi sama kamu tanpa harus memaksakan kamu bersama dia. Nah, ini orang ini gitu, tanpa harus memaksakan dia sama kamu, karena orang ini terlalu posesif banget. Jadi kamu akan tersiksa lagi pada akhirnya kalau kamu pertahankan hubungan kamu sama orang ini gitu. Oke, good then. Terima kasih PL1. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman kalian. Kalian harus keluar dari zona nyaman, nikmatin hidup dulu, fokus karir. Oke, and bye. Kita lanjut ke PL2 ya. Sini Cikudo. Optimis about your love life. Kalian banyak yang agak pasif, agak takut ya, karena mungkin ada yang habis kecewa soal cinta, ada yang pernah jatuh karena cinta. Jadi kalian pernah banyak mengalami naik turun hidup, apalagi soal cinta. So, kita akan baca readingannya. Aku pakai 2 kartu ya, ini sama yang tadi. Soalnya kartu yang lain masih aku tinggal di studio, males ngambilnya. So, oke, ada Age of Sword. Aku ngelihatnya kamu harus selagi kamu bisa, kamu tunjukkan bakat kamu, diri kamu. Dengan begitu potensi kamu bertemu dengan jodoh kamu akan cepat gitu. Di sini aku melihat
banyak yang belum menemukan jodohnya, atau banyak yang nggak tahu kalau kalian udah bertemu jodoh. Hujan ya? Nggak deh. Jadi di sini banyak yang udah bertemu dengan jodoh, tapi ada yang belum tahu kalau misalkan dia itu jodoh kalian. Jadi makanya hari ini dan sekarang kalian harus banyak fokus pada diri sendiri, fokus untuk tujuan dan hal-hal yang harus kalian lakukan gitu. Ada justice. Banyak dari kalian juga yang lagi butuh keadilan di dalam diri. Kalian berharap sosok yang datang pada kalian ini adalah orang yang bisa membawa kalian ke kebahagiaan, ke kehidupan yang lebih layak buat kalian. Banyak dari kalian yang berharap seperti itu karena pada dasarnya kalian ini ada di fase pernah mengalami kegagalan cinta yang itu terus terjadi berulang-ulang gitu loh. Intinya kalian butuh keadilan. Nah, keadilan ini datangnya dari jodoh kalian yang mungkin sekarang kalian gak sadar, tapi kalian akan mendapatkan kesadaran saat kalian sudah lebih peka gitu. Dan kalian fokus aja dengan tujuan hidup kalian. The Sun, Knight of Wands. Kalian harus bebas melakukan apapun yang kalian inginkan. Bebas lah, bebas sebebas mungkin di sini. Dengan kalian bebas, kalian bisa menikmati waktu kalian, jadi diri sendiri, dan kalian benar-benar bisa berjalan ke arah yang lebih baik gitu. Nah, perjalanan itu akan mengantar kalian ke hubungan yang sesungguhnya. Dan tentu Knight of Wands, kalian harus percaya. Nah, percaya kalau misalkan Allah sudah memberikan takdir dan jodoh kalian tuh kepada kalian. Jadi kalian tuh udah harus percaya kalian tuh udah punya jodoh yang akan membawa kalian. Jadi kalian tuh harus bisa lebih memikirkan masa depan gitu. Jadinya di sini kalian harus banyak, ya udah, legowo, nikmatin gitu, bebas menjadi diri sendiri. Dengan kalian bebas menjadi diri sendiri dan keluar dari zona nyaman, semuanya akan terlihat baik-baik saja. Wah, the Age of Wands. Di sini juga aku melihatnya kalian akan diberkati ya, diberkati seseorang yang mungkin akan selalu ngebantuin kalian, ya, membawa kalian ke kedamaian. Dan di saat itulah kalian sadar, mungkin orang itu akan menjadi jodoh kalian. Optimis aja. Banyak orang yang pilih PL2 itu kurang optimis, kurang berpikir untuk masa depan gitu. Jadi masa depannya ya udah, kalian kayak pasrah aja. Padahal kan jodoh emang harus kita cari sendiri. Harus kita yang bisa berjuang mencari jodoh. Asik bahasa gue. Jadi kalian harus punya mimpi. Five of Pentacle. Kalian harus banyak legowo, hidup bebas dan lebih fokus pada tujuan dan karir kalian. Nah, di saat kalian udah berjalan pelan-pelan, dan disitulah kalian akan menemukan apa yang kalian raih, apa yang kalian akan capai, apa yang kalian rasakan. Intinya jangan terlalu pasrah lah gitu. Hidup itu jangan terlalu monoton. Kalian harus mulai untuk menikmati hidup dengan cara ya traveling maybe, or jalan-jalan, ya pokoknya nikmatin aja lah apa yang kalian punya, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan gitu. Sebebas-bebasnya apa yang kalian mau. Toh hidup itu kan cuman sekali. Jadi nikmatin aja prosesnya gitu. Jadi ya intinya akan ada sebuah proses yang mengarah kalian bertemu dengan jodoh kalian. Di sini mungkin kalian ada yang udah kenal tapi kalian gak sadar orangnya, ada yang belum kenal dan akan dipertemukan gitu. Jadinya di sini ada dua kemungkinan. Five of Cups.
kalian ini banyakan merenung yang sebenarnya nggak harus kalian pikirin. Kenapa aku bilang banyak merenung dan kalian banyak hal yang nggak harus kalian pikirin? Karena apa ya, aku ngelihatnya di sini teman-teman yang pilih PAL 2 ini kalian tuh kayak pasrah gitu hidupnya. Kapan ya jodoh gue datang, kapan ya? Kalian tuh terlalu menunggu. Asik. Aku bilang kalian jangan terlalu menunggu. Di sini kalian harus bisa ngebebasin diri kalian menjadi lebih baik. Berjalan pelan-pelan akan mendapatkan sebuah harapan yang baik buat kalian ke depannya. Jadi kalian akan dipertemukan, tapi ya jangan terlalu merenungkan gitu, jangan terlalu mengasihan diri sendiri. Harus ada effort dan prosesnya yang akan membawa kalian ke hubungan gitu. Kalian harus punya kunci untuk hubungan kalian lebih baik. Asik. The devil. Tapi di sini hati-hati, karena tentu akan ada beberapa orang yang akan ngedeketin kalian dan kalian harus lebih hati-hati. Orang itu sebenarnya maunya apa, atau cuman mau main-main doang gitu. Banyakin berdoa. The bottom of the deck-nya ada the Hierophant. Di sini kalian emang harus banyak doa sih, soalnya kalian akan mendapatkan banyak orang yang datang kepada kalian dengan maksud jahat gitu, tidak tulus untuk serius atau cuman mau main-main gitu. Di sini aku melihat kalian harus banyak hati-hati, karena kalau udah sekalinya kalian jatuh ke lubang yang salah, ya Allah nggak bisa ngebantu gitu. Banyakin doa, banyakin beribadah, ikhlas aja sama Allah. Pasrah boleh, cuman jangan terlalu pasrah tapi jangan merenung. Pasrahnya harus pasrah ya, emang semua udah ditakdirkan Allah, tapi kamu harus berjalan lebih semangat lagi, lebih giat lagi, lebih fokus tujuan dan karir hidup kalian. Ada the Suns. Kalian harus bebas menjadi diri kalian sendiri. Perjalanan kalian masih panjang. Kalian gak boleh nyerah gitu doang karena timbang cowok doang atau cewek doang yang mungkin pernah menyakiti perasaan kalian jadi ya bimbang, galau, dan sedih. Oke, apa ya, gak gitu caranya. Kalian harus bisa moving gitu, lebih berkembang ya. Jadi intinya hati-hati tapi tetap optimis. Oke, terima kasih PL2. Oke, lanjut ke PL terakhir ya guys. Aku akan menyingkat waktu saja hari ini, soalnya apa ya, lebih pingin menikmati pesannya gitu. Oke. True love, perjalanan cinta menuju ke cinta sejati itu berat. Kamu sama jodoh kamu udah kenal atau belum? Aku melihatnya sudah, cuman ya ntar dulu lah. Banyak yang mikir entar-entaran di sini. Cinta sejati. Bismillahirrahmanirrahim. The High Priest. Wow, cinta sejati kalian sebenarnya harus dapat restu dari orang tua kalian yang membawa ke cinta sejati kalian. Mungkin selama ini kalian nggak pernah sadar, kadang Allah itu kayak memberikan perjalanan gitu pada kalian gitu. Kamu tuh udah dideketin sama jodoh kalian, mintalah restu pada orang tua gitu. Atau enggak, mintalah restu gini, Pama, ayah, ibu, aku pingin dapat jodoh tahun ini misalkan. Mau ada dan gak ada, aku minta restu gitu. Jadi kayak ibarat kata kalian harus banyak apa ya, sungkem lah kalau bahasa Jawanya gitu, sungkeman karo bapak sama ibu gitu.
banyak ya minta maaf to offense. Gini, bentar guys, aku ngerasa sih kalian udah banyak yang ketemu ya, cuman masih denial ya. Ya banyak denial karena kalian lebih fokus karir juga. Makanya tapi aku bilang kalau kalian emang mau cepat segera direalisasikan ketemu jodoh, ya banyak sungkem sama orang tua. Terus banyak apa ya, yakin. Aku ngerasa banyak keraguan juga. Banyak keraguan yang kalian hadapkan untuk jodoh kalian. Mungkin kalian banyak yang nggak pede sama perasaan dan diri kalian sendiri. Oke, berpusat pada diri kalian ini sih yang file 3. Kalau file 1, file 2 kan lebih berpusat pada pasangan. Kalau ini lebih ke diri kalian sendiri. Ada 5 of Swords, kalian tuh ngelakuin hal apapun banyakan sendiri. Jadi apapun yang kalian lakukan selama ini pernah merasakan dimana kalian tuh ngerasa sendiri, kalian harus berjuang bangkit sendiri. Mungkin ya, aku ngeliat kenapa kalian bisa nggak pede gini, pernah ada di situasi toxic relationship yang membuat kalian nggak bisa bergerak dan bebas melangkah. Jadi kalian harus membangun itu dari nol, pelan-pelan dulu, satu-satu dulu, sampai akhirnya kalian mampu untuk berdiri lagi gitu. Agak susah sih karena emang apa ya, berat gitu. Aku melihatnya ada keberatan diri, keberatan hati yang membuat kalian susah untuk bangun dari perasaan berat yang kalian hadapkan. The Emperor, ada The High Priest, ada The Emperor. Semua itu kekuatannya itu harus ada di orang tua. Ya, mintalah jodoh sama orang tua. Bukannya minta jodoh dijodohin, mintalah untuk mereka berdoa tentang tahun ini dapat jodoh atau apapun yang sedang kalian jalani. Di sela-sela itu kalian dipertemukan dengan jodoh. Jadi mintalah sama orang tua kalian untuk memberikan jodoh ke kalian. Wow, menarik guys. Age of Cups. Aku sih pingennya ngeliatnya gini. Aku ngeliatnya kalau misalkan kalian lagi seneng gitu ya, seneng banget, kalian kayak udahlah karir dulu, kayak nggak peduliin jodoh, tapi mengingat tiba-tiba kepikiran, kok umur gue udah segini gitu. Nah baru sadar kalian tuh butuh yang namanya jodoh. Nah di sini aku melihatnya banyak yang akan mendapatkan true love ya, mendapatkan cinta sejati. Tapi kalian harus benar-benar merasakan di dalam hati kalau kamu pingin dipertemukan jodoh tahun ini atau tahun depan ya. Jadi ini video bisa bersifat timeless juga, cuman aku pinginnya kalian yang nonton video ini rasain bener-bener kalian tuh bener-bener pingin dapet jodoh tuh kapan gitu. Apakah benar-benar saat udah mapan, apakah sekarang sambil berjalan gitu, biar kalian pas sungkem tuh tahu apa yang kalian butuhkan. Asik, kan banyak yang dapet true love-nya loh. Eight of Cups. Kalian nih bingung ya aku ya. Aku ngerasa bingung sumpah. Kenapa? Karena kalian tuh bingung. Kalian tuh sebenarnya pingin dapat jodoh, tapi pingin hal yang lain juga. Jadi kan nggak tahu, nggak bisa fokus apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan. Tahu ini pingin ini itu, tapi pingin jodoh juga ya. Bingung juga. Kalian tuh pingin berdoa apa jadinya. Menarik. Jadi
banyak yang merenung, pada akhirnya merenung natapin bulan kalau malam. Ya Tuhan, ya Allah, kapan aku dipertemukan jodoh, kapan jodoh yang setia datang padaku. Ya banyak yang begitu. Meratapi. Dan kalian justice lagi. Kalian butuh orang yang mengerti keadaan kalian, dan keadaan kalian yang benar-benar orangnya sukanya kerja keras gitu. Kalian butuh orang yang bisa bareng-bareng, saling mengerti, kerja keras, bebas dari obsesi dan posesif gitu. Kalian butuh orang yang benar-benar bisa kanan kiri balance antar perasaan dan antar logika. Kalian butuhnya orang seperti itu ternyata. Kadang perasaan banget, kadang logika banget gitu, kadang kerja banget. Eight of Swords. Di sini aku melihatnya dari kalian sendiri kayak masih ada ketakutan juga ya, ketakutan untuk berteman dengan orang lain gitu. Banyak yang introvert, banyak yang menutup diri, banyak yang ada problematika di masa lalu. Mungkin dulu banyak yang tersakiti sama seseorang, jadinya belum bisa untuk berjalan ke arah yang lebih baik. Atau kalian akan berjalan pelan-pelan sekali, pelan-pelan banget gitu. Karena kalian pingin dapat jodoh, cuman gak mau disakitin lagi gitu. Ada the world, a whole new world, a dazzling place I never knew. Jadi nyanyi gitu. The world, kalian harus bisa menjadikan diri sendiri kalian adalah hal yang baik gitu. Kalian harus bangga karena diri kalian. Banyak yang banyak yang pesimis, jadinya nggak bisa ngelihat hal yang kalian punya, potensi hal yang kalian miliki gitu. Jadinya banyak yang nyentak di rumah, nyentak untuk nggak bisa membuka diri, berbaur. Banyak yang introvert, karena aku ngelihat kalian sendiri nggak bisa menikmati diri kalian sendiri. Tapi kalian masih fokus clean karir gitu, nikmatin diri sendiri, nikmatin kebebasan. Kalian harus punya itu gitu. Ayolah, move. Berdoalah, banyakin minta ampun, banyakin nikmatin waktu sama keluarga dulu mungkin. Dengan begitu kalian akan sadar kapan kalian akan dipertemukan jodoh. Kalian akan dipertemukan jodoh tuh kapan, waktunya kapan, akan ada sesuatu kejelasan di situ. Atau mungkin jodoh kalian akan ada dari orang tua kalian. Jadi kalian akan dipertemukan jodoh lewat orang tua. Maybe kan, apapun bisa terjadi gitu. Jadi di sini kalian harus bisa membuka diri kalian, baru kalian nyampe ke true love kalian, cinta sejati. Nah, di situ akan ada prosesnya tuh, perjalanan. Karena emang cinta itu kan butuh proses dan butuh perjalanan. Sampai ke titik kamu mendapatkan cinta sejati, kamu harus melakukan apa gitu. Misalkan kamu harus lebih mature, lebih pengertian, lebih bisa fair to fair sama pasangan. Nah gitu, akan ada sebuah perjalanan yang menuntun kamu ke tahap itu, ke tahap bahagia kamu. Oke, mungkin itu aja ya hari ini. Lebih baik diakhiri karena sepertinya saya sudah kuap-kuap, nyuap-nyuap, ngantuk. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. See you. Jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan notifikasinya. Bye bye.